Oke, sudah ada lumayan banyak nih teman-teman yang bisa join pada sore hari ini. Yuk kita mulai aja ya. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat datang di acara AT Talk, ngobrol santai bareng Access Trade. Jadi, acara ini kita bakal sharing sekaligus kasih informasi secara langsung ke publisher Access Trade yang pengen cari cuan melalui Access Trade di sini. Nah, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu kali ya. Di sini sudah ada, perkenalkan, aku Niku Tiara, aku dari Event and Community Access Trade, dan juga ada partner aku nih. Silakan Kak Rizky. Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky dari Affiliate Support Access Trade. Selamat sore ya, salam kenal. Salam kenal teman-teman juga. Oke, langsung aja nih ke materinya. Nah, apa sih Access Trade itu? Nah, Access Trade adalah salah satu platform afiliasi tempat cari uang online di sini. Nah, di sini juga kita ini saat ini sudah bekerja sama dengan 100 brand dan 20.000 publisher. Oke, nextnya. Nah, gimana sih cara kerja afiliasi? Nah, di sini mungkin bisa dibantu oleh Kak Rizky ya untuk menjelaskan cara kerjanya. Oke, jadi mungkin teman-teman yang ada di sini pernah dengar sebelumnya ya tentang afiliasi, karena udah daftar juga di Access Trade ya. Jadi secara flow-nya, afiliasi itu adalah pertama teman-teman daftar campaign dulu. Campaign-nya itu ada macam-macam ya, di Access Trade tersedia banyak banget. Nah, nanti teman-teman promosiin di channelnya. Misalnya teman-teman punya sosial media, misalnya di Facebook, di Twitter, di Instagram, itu bisa ditaruh di situ. Yang ditaruh itu apanya sih? Yang ditaruh itu adalah link-nya, link dari campaign tersebut. Atau teman-teman punya website nih atau blog, teman-teman juga bisa taruh link-nya di situ. Nah, nanti kalau misalnya ada konversi, konversi itu bisa jadi kayak transaksi, misalnya yang beli dari link tersebut, atau misalnya ada registrasi, nah teman-teman bisa dapat komisi. Nilai komisinya tuh berapa? Komisinya itu tergantung dari campaign-nya. Kalau misalnya e-commerce, biasanya berupa persentase pembelian atau transaksi. Nah, kalau untuk registrasi kayak misalnya perbankan, finance, itu biasanya fix. Jadi nilainya misalnya per registrasi 20.000 gitu. Nah, kayak gitu nih cara kerjanya teman-teman. Gampang banget kan, jadi bisa dicoba. Oke, sebentar. Nah, kenapa sih teman-teman pilih Access Trade? Nah, karena Access Trade ini bisa daftar afiliasi ke banyak e-commerce teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu daftar ke e-commerce A, B, atau C. Tapi dengan Access Trade, teman-teman bisa langsung daftar di banyak campaign. Nah, kemudian juga bisa dapat bonus komisi nih dari extra commission yang didapat jadi dapat cuan lebih nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih banyak campaign yang diikutin kayak gitu. Nah, campaignnya juga beragam, nggak cuma dari e-commerce. Ada banyak fitur juga nih yang bantu untuk konten kreator, kayak in pages, voucher, dan video bank. Kemudian juga ada super point juga nih. Nah, super point-nya kita kenalan dulu sama super point. Nah, mungkin penjelasan ini bisa dibantu sama Kak Rizky ya. Silakan Kak Rizky. Iya. Jadi teman-teman gini ya, dari di akses rate itu, selain teman-teman bisa dapat komisi dari konversi yang terjadi tadi, teman-teman juga bisa dapat yang namanya super point. Super point itu gimana cara dapatnya? Nah, setiap teman-teman dapat komisi Rp5.000, ini komisinya yang udah disetujui ya, misalnya teman-teman belanja nih, belanja dari link katakanlah misalnya Lazada gitu, terus teman-teman dapat komisi senilai Rp5.000 gitu. Nah, teman-teman bisa dapat satu super point gitu. Jadi setiap komisi senilai 5.000, teman-teman dapat satu super point. Nah, super point ini bisa diapain? Super point ini bisa ditukar dengan berbagai merchandise dari Access Trade gitu. Dan teman-teman nggak cuma lewat komisi aja bisa dapat super point. Bahkan dengan ikut acara hari ini, itu teman-teman juga bisa dapat langsung 20 super point. Nanti kalau isi link presensi ya, isi form presensi. Jadi 20 super point lah teman-teman. Itu berarti setara dengan 20 kali 5.000. Kurang lebih 1 juta ya. 1 juta. 100.000. Oke, 100.000. oke. 100.000 ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja isi presensi nanti admin kita. Nah, bakal nge-share di sini formnya. Jadi teman-teman langsung isi aja untuk dapetin super point. Oke, nextnya di sini ada.
Nah, ini salah satu merchandise-nya yang untuk bisa ditukarin ya Kak Rizky ya. Betul. Jadi seperti yang tadi teman-teman udah bisa dapat super point nih. Misalnya dari acara ini teman-teman dapat 20 super point, nanti bisa tambah lagi super point-nya dari komisi teman-teman yang bisa didapetin. Jangan lupa ya tadi 5.000 komisi bisa dapat 1 super point. Jadi tambah terus komisinya atau dari program-program nanti ada lagi di access rate gitu. Itu bisa juga teman-teman dapat super point dari situ. Nah, nanti poinnya itu ditukerin sama berbagai barang. Ini contohnya ya, ada mouse, ada clock, ada Ada, charger, yes, gitu. Nah, ada adapter, ada ring light juga nih buat konten ya Kak Rizky ya. stand nih, ada ring light nih, sama phone stand Iya, kan pasti kepake banget ya buat iya, buat betul, konten. Nah, betul. nanti Dan ada kaos affiliate Hunter ini bagus banget loh Kak Rizky. Bener-bener desainnya desain terbaru dan ini bisa teman dapetin dengan menukarkan poin 800 poin. iya, dan Iya. nanti ini akan dikirim ke alamat teman-teman ya. Jadi gini, si super point ini setelah teman-teman tukerin ke satu barang, nanti akan dikirimkan dalam rentang waktu tanggal 10 sampai 17 di bulan berikutnya. Jadi misalnya teman-teman Hmm. udah ngumpulin nih di bulan ini, wah saya udah punya 100 nih misalnya super point, mau tukerin sama mouse misalnya gitu. Nah nanti di bulan ini teman-teman nukerin, di bulan depan akan dikirimkan. Nah, gimana ongkirnya, Kak? Nah, ongkirnya itu tenang aja, akses rate yang tanggung. Jadi yang penting teman-teman lengkapin aja dulu profil teman-teman, alamatnya, nomor HP, dan lain-lain. Nanti kita yang akan kirimin ke alamat teman-teman. Gitu. Wah, seru banget ya, menarik banget nih Kak Rizky. Oke, next yuk, kita langsung aja yuk ke materi kali ini nih, tips pede ngonten di depan kamera. Nah, mungkin materi ini akan langsung dibawain sama Kak Rizky aja ya. Silakan Kak Rizky. Oke, sebelumnya kita sapa-sapa dulu ya. Ini teman-teman ada siapa aja nih yang udah datang di sini? Ada Kak Widya, sih. Kak Widya Priskasari, Kak Kak Nurmalasari, Asari, Kak Putri Utami, Kak Putri Utami, Kak dan Ferlin Nyoto. Ini kalau boleh tahu dari mana aja nih, Kak? iya Kak Domisilinya Widya di mana aja nih, Priskasari. Kak? Iya deh, kakak dari mana aja nih? Boleh dong, boleh Boleh dong banget kita. komen. Dan kita lebih kenal lebih dekat Oh, ya Kak Kak Rizky Ferlin ya. dari Surabaya. Wih, jauh banget, mantap. Iya tuh. Wow, Kak Ferlin saya, wah, mantap ini. Yang lainnya dari mana? Cilandak. Cilandak. Masih dekat lah ya. Masih Masih dekat. dekat, masih di Jakarta Selatan. Wah, ada siapa lagi nih di Kak sini? Widya dari rumah Kak Nurmala dari mana nih? Ya, Kak Nurmala Kita dari sampai mana kenal. nih? Oke, nggak apa-apa. Mungkin masih malu-malu nggak apa-apa. Kita sambil santai aja di sini ya. Kita sambil Iya, ngobrol-ngobrol. Ya, kita sambil bukan berarti kita apa menggurui atau enggak. Kita sambil sharing-sharing aja. Oke, kita masuk ke materinya. Tips pede ngonten di depan kamera. Oke, next slide-nya Kak Niku. oke. Wait, wait. Sebentar, teman-teman. Oke. Nah, sebelumnya kami mau tanya dulu nih. Teman-teman pernah nggak kalau ngerasa nggak pede, misalnya kalau lagi mau difoto atau kalau mau syuting misalnya? Nggak usah syuting deh, misalnya mau divideoin kamera sama temennya gitu. Teman-teman pernah ngerasa malu-malu nggak? Boleh ya share di komen? Aku mungkin mau punya pengalaman ya, Kak Rizky. Aku juga lumayan agak nggak pede nih di foto. Apalagi kayak fotonya tuh frame-nya di zoom gitu, Kak. Kayak Oh, kurang pede aja gitu, Kak. Mungkin teman-teman ada yang relate nih sama aku. Boleh banget dong chat di sini dan sharing sama kita yuk. iya ini Kak Ferlin nih, kadang nggak pede. Oke. Oh, sama nih Kak Ferlin kita. Kalau ngerekam video, oh, oke. Maksudnya kalau Oh, sambil sambil selfie gitu ya, Kak, ya? Sambil selfie atau kalau lagi difotoin, Kak, biasanya? Atau mungkin, Kak, oh kalau atau di kalau rekam mukaku, ih, sama banget nih sama aku nih. mungkin Kak Nurmalasari atau Kak Widya atau Kak Putri mungkin ada jawaban lain? Boleh ya, Iya, kita sambil ngobrol-ngobrol aja di sini. boleh banget.
Oke. Next ya. Next ya. Kalau dilihat di konten. Next. Oke. Sorry kita ini dulu ya. Kita ada intermezzo sedikit, ada lagi format dulu tadi ya. Ya kan Niko ya? Oke. Oke, kalau misalnya pernah, nggak apa-apa, it's okay kok. Itu wajar banget. Karena nggak mungkin semua orang pede di depan kamera kan. Kalau misalnya semua orang pede di depan kamera, nggak ada yang mau megangin kameranya, nggak ada yang mau ngerekamin, kan gitu. Itu nggak apa-apa. Terus kenapa sih kita suka ngerasa nggak pede di depan kamera? Nah, ini ada beberapa alasannya nih. Next-nya Kak Niku, boleh? Oke. Nah, biasanya ini yang kita bagi ya. Pertama, ada faktor internal dulu. Jadi biasanya orang itu nggak pede di depan kamera karena takut salah ngomong gitu. Misalnya nih, kalau di depan kamera ngomongnya jadi terbata-bata gitu, jadi gitu. Atau misalnya salah kasih gerakan, misalnya gerakan tangannya jadi kalau gugup, ada beberapa orang yang kalau gugup itu dia tangannya jadi aktif gitu. Karena dia biasanya dia nggak bisa nyampein apa yang ada di pikirannya lewat kata-kata, tapi dia lewat gerakan. Jadi dia gugup gitu ya, tapi dengan gugupnya itu jadi, malah aktif gitu gerakan tangannya. Nah, yang kedua biasanya takut dijadiin bahan bercanda. Nah, biasanya kalau udah takut salah ngomong, terus misalnya gugup tadi, itu biasanya kan malah diketawain ya, apalagi kalau misalnya di depan kelas, misalnya gitu ya. Ini juga jadi nyambung sama kalau misalnya nggak cuma di depan kamera aja nih, kita misalnya ada di depan orang-orang juga, kadang kalau misalnya kita gugup, kita salah ngomong, atau kita gerakan tangannya terlalu banyak, itu kan biasanya orang-orang jadi ngetawain ya, gitu. Nah, itu juga salah satu jadi kita jadi agak minder biasanya gitu. Nah, yang ketiga nih, ngerasa nggak nyaman di depan kamera. Ini juga kalau misalnya kita tipe yang pemalu nih, sebenarnya sama sih, jujur saya juga kalau boleh sharing, saya juga sebenarnya, nggak terlalu pede di depan kamera gitu ya, karena kurang kurang pede aja gitu, nggak tahu kenapa. Dan kalau misalnya mau foto bareng itu biasanya saya agak ke belakang gitu. Jarang saya bisa langsung nempatin diri di depan gitu. Nah, ini juga kurang kurang nyaman aja gitu kalau misal di depan kamera. Tapi nggak apa-apa kita sambil di sini sambil latihan ya. Nah, yang keempat itu ngerasa bukan siapa-siapa. Jadi kayak misalnya pernah nggak sih ngerasa, "Ih, saya mah ngapain sih di foto-foto?" gitu. Terus, "Saya mah nggak ngapain sih, saya mah nggak punya kompetensi," gitu istilahnya, nggak punya skill buat ngomong di depan kamera, apalagi bikin konten gitu. Atau misalnya kalau istilah zaman dulu mah, "Dah saya mah apa atuh," gitu ya kalau misal di bahasa Sunda mah gitu. Nah, itu nggak apa-apa, karena itu memang dari diri kita sendiri juga, kadang kita ngerasa seperti itu ya. Nah, yang kelima nih, merasa tidak memiliki wajah atau penampilan yang menarik. Nah, ini juga salah satu alasan, ini juga jujur ini saya juga mengalami, kenapa? Karena kita sama-sama kadang nggak pede walaupun kita udah berusaha semaksimal mungkin dan teman-teman sebenarnya yang lainnya itu bilang, "Udah kok, misalnya lu udah cakep, udah oke kok." Tapi dari kitanya kadang ngerasa, "Enggak nih, penampilan masih belum belum oke nih, masih kurang pedenya karena penampilan belum oke." Entah itu di rambut, entah itu di pakaian gitu, itu pasti ada yang ngerasa kayak gitu ya. Nah, yang terakhir nih, suara yang kurang enak didengar. Mungkin ada beberapa orang yang kalau misalnya ngomong suaranya ada yang ngebas, misalnya gitu ya. Terus ada yang cempreng juga gitu misalnya, "Ih, ke sih?" Gitu misalnya. Itu nggak masalah sebenarnya, mau mau bikin konten pun itu sebenarnya nggak masalah. Justru mungkin itu bisa jadi salah satu daya tarik gitu kan. Sebenarnya bisa diolah, dikembangin jadi satu daya tarik. Cuma mungkin dari kitanya, "Ah, suara saya mah nggak enak," gitu. Kayak takutnya kurang kurang nyaman didengar, apalagi kalau misalnya bikin konten gitu. Halo Kak Rama Arizona, selamat join ya Kak. Hai Kak Rama, selamat bergabung. Ada Kak Edi Cahyo Baskoro juga, selamat join Kak. Halo, sore Kak. Oke, next-nya Kak Niku, boleh? Oke. Nah, tadi kan faktor internalnya ya dari kita. Nah, ini biasanya ada yang bikin nggak pede itu dari eksternalnya juga. Misalnya peralatan membuat kontennya. Ini banyak banget ya, misalnya peralatan bikin konten itu nggak cuma sebatas kamera
HP misalnya gitu ya. Enggak, tapi lighting juga itu ngaruh. Terus misalnya mikrofon itu ngaruh juga gitu. Dan banyak banget ya kalau yang peralatan untuk bikin konten itu. Nah, tempat dan waktu untuk konten. Nah, ini juga ngaruh nih. Misalnya ada outdoor atau di indoor itu kan berpengaruh juga nanti kayak gimana bikin kontennya. Terus faktor lingkungan lain kayak suara dan cuaca. Nah, ini juga kayak tadi misalnya kita lagi acara terus misalnya ada suara lain masuk, nah itu juga salah satu kita kadang kalau lagi bikin konten sendiri, ya ke-pending lagi nih, ya ke-pending lagi, gitu ya. Karena jujur, di saya pun kebetulan gini, saya, tempat tinggal nggak terlalu jauh dari jalan raya, jadi kadang seringkali ada suara-suara misalnya kayak ondel-ondel lah lewat gitu, atau misalnya suara ambulans lewat, itu bakal masuk suara aja gitu. Itu juga salah satu yang bikin kesulitan juga sih gitu. Nah, teman-teman ada apa, ada alasan-alasan lain nggak atau ada faktor-faktor lain nggak selain di sini? Kalau misalnya yang pernah dihadapi sama teman-teman boleh banget di-sharing ya, di chat ya. Kita sambil ngobrol. Yes, boleh banget. Boleh banget, boleh banget. Kayak misalnya tadi ya, noise kayak suara-suara ambulans. Kadang-kadang juga rumahnya deket jalur kereta api juga kan juga tuh, Kak Rizky. Ya, Lumayan betul. sering tuh. Kayak gitu. Boleh nggak teman-teman sharing juga di sini? Mungkin ada yang sama nih. Nih Kak Rama, Kak Rama dari mana nih Kak? Sama Kak Edi. Hai Kak Rama, dari mana Kak Rama? Hai sore Kak Ang Ai. Kak Ang Ai juga, halo sore Kak. Kalau ada yang mau sharing-sharing, alasannya mungkin ada yang sama, ada yang misalnya ada yang, "Oh Kak, saya ngerasa kayak begini-begini Kak," gitu. Itu nggak apa-apa, sharing-sharing aja kita di sini ya. Yes, betul banget. Oke, ada yang mau sharing dulu sebelum kita lanjut? Kak Nurmala, maaf izin live Kak. Oh ya nggak apa-apa Kak. Ya, nggak apa-apa Kak. Oke, oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut ya Kak Rizky. Oke. Nah, Nah, gimana sih cara atasinnya? Ini kita mau sharing-sharing aja. Biasanya kalau kita takut salah ngomong itu bikin skrip atau naskahnya dulu. Kenapa? Supaya kita bisa tahu nih patokannya. Kita mau ngomong apa? Kita mau berhentinya di mana? Itu kita tahu batasan-batasannya. Dan kenapa skrip ini penting? Skrip ini penting karena ini bisa dijadikan latihan untuk atur nafas teman-teman juga, gitu. Dan pastiin skripnya itu ditulis dengan tulisan yang jelas ya. Kalau misalnya mau pakai huruf kapital semua aja nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman bisa baca dengan jelas kayak gimana kayak gimana isi kontennya yang mau teman-teman sampaikan dan teman-teman di situ bisa sambil latihan intonasi juga gitu. Nanti kayak gimana contoh skripnya nanti kita bahas di berikutnya ya. Nah, terus misalnya tadi takut dijadiin bahan bercanda. Nah, ini bisa juga atasin aja dicandain balik aja nggak apa-apa teman-teman. Misalnya gini, wah lu sekarang sok-sokan lu mau jadi konten kreator misalnya gitu, udah bikin TikTok dan segala macem gitu, bikin konten kayak gimana gimana, apa padahal dulu kan lu pemalu misalnya gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa tahu jadi terkenal kan gitu. Mau kalau misalnya lu mau tanda tangan, ayo sekarang gitu misalnya ya. Itu tapi kalau misalnya balasnya sama teman-teman yang santai juga gitu ya, yang oke-oke juga gitu. Kalau misalnya yang niatnya mau ngejatuhin kita ya cuekin aja lah gitu misalnya. Nah, kalau misalnya nggak nyaman nih di depan kamera, nah teman-teman coba latihan di depan cermin. Karena kenapa? Teman-teman jadi bisa tahu, oh saya itu penampilannya seperti ini. Gitu. Terus ngebiasain juga kalau misalnya saya ngelihat diri saya itu seperti apa sih? Gitu. Jadi kalau misalnya saya gerakannya kayak gini, ini oke nggak kira-kira dilihatnya? Kalau saya dengan pose seperti ini oke nggak? Nah kalau udah, teman-teman bisa coba selfie. Nah, kalau misalnya udah biasa selfie, teman-teman selfie bisa dari berbagai sudut ya, misalnya dari depan, misalnya dari sudut kanan atau dari atas gitu, teman-teman pilih kira-kira spot terenak gitu, yang paling enak dilihat. Misalnya teman-teman agak ngadep kanan, oh kalau ngadep kanan ternyata saya lebih oke nih kalau
sudutnya. Berarti teman-teman biasain ke kanan aja dulu gitu. Nah, kalau udah, teman-teman coba bikin video. Jadi teman-teman bisa misalnya bikin video 1 menit aja, setengah menit pun nggak masalah. Misalnya teman-teman sambil tiduran atau sambil duduk santai, teman-teman sambil selfie, sambil sambil nge-record diri sendiri, ceritain aja pengalaman gitu. Hari ini habis gini, tadi misalnya ini kan lagi bulan puasa ya, misalnya nanti mau coba, cari takjilnya kayak gini, atau misalnya hari ini mau bukber sama temen, yang mau datang kira-kira si ini si ini si ini, kayaknya sih bakalan rame gitu. Udah segitu aja. Atau nanti ceritain pengalaman setelah bukber misalnya. Tadi beres bukber, ketemu sama ini, ramai banget ngobrolnya kayak gini gini gini. Udah segitu aja. Jadi kayak diary, tapi cukup sebentar aja. Nah itu kenapa kayak gitu? Itu supaya teman-teman ngebiasain diri dulu. Nanti saya kalau di kamera jadinya seperti apa? Saya kalau misalnya ngomong di depan kamera jadinya seperti apa? Gitu. Oke, next-nya Kak Niku. Oke. Nah, ini cara ngatasinnya Kak Rizky. Nah ya, ini juga kan tadi ada beberapa poin lagi ya, ngerasa bukan siapa-siapa. Nah, teman-teman bisa kayak tadi sambil latihan untuk bikin, ya bisa mungkin mini vlog gitu ya, sharing pengalaman teman-teman aja gitu. Jadi ceritain kegiatan sehari-hari teman-teman. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti punya cerita yang beda-beda. Nggak mungkin semua orang sama gitu. Cerita yang teman-teman anggap, saya pada hari ini gini-gini aja, biasa-biasa aja buat saya. Tapi belum tentu kalau teman-teman sampein ke dalam bentuk konten, itu bisa luar biasa loh, gitu. Teman-teman kalau misalnya pernah, lihat konten di Instagram, namanya ini, orang Indo namanya nama akunnya ya, Normal Life at 30, hidup normal di usia 30-an gitu. Itu, cuma nggak ada dialog, cuma ceritain aktivitas dari pagi sampai sore, udah gitu doang. Dan setiap hari berulang-ulang seperti itu, gitu. Jadi nggak cuma dan kebanyakan aktivitasnya sama gitu, berangkat kerja, ke toko, nanti pulang, terus masak, tidur, besoknya bangun lagi, ngopi, terus berangkat kerja lagi, pulang, tidur, udah gitu-gitu terus. Tapi mungkin buat beberapa orang, ngapain sih orang kegiatannya gitu-gitu doang, tapi buat beberapa orang juga termasuk mungkin saya, itu sorry ini ada noise juga nih, ada suara ambulans di dekat rumah saya yang lewat. Mohon maaf Iya. teman-teman ya. Nah, ini contoh contoh noise yang tadi ya. Nah, balik lagi ke contoh konten tadi, mungkin buat beberapa orang itu, ini enak banget kontennya buat diikutin karena bikin orang jadi santai, bikin orang jadi, oh kegiatannya seperti ini. Dia bersyukur bahwa walaupun hidupnya mungkin seperti itu-itu aja, tapi dia tetap bersyukur gitu istilahnya. Dan itu jadi bahan bersyukur juga buat kita. Oh ya jalanin hidup santai aja gitu. Gitu teman. Kalau misalnya mau ngecek boleh ya di akun Instagramnya. Nah, terus penampilan kurang menarik. Nah, ini coba pakai pakaian terbaik dan nyaman yang pasti ya. Karena belum tentu pakaian terbaik itu teman-teman nyaman. Misalnya teman-teman punya jaket nih, jaketnya keren banget gitu. Tapi teman-teman mau bikin kontennya misalnya di outdoor waktu udara lagi panas gitu. Itu Hmm. mungkin Hmm. teman-teman ngerasa keren pakai dilihat di kamera mungkin keren jaketnya, tapi teman-teman sendiri nggak nyaman. Teman-teman ngerasa gerah. Apalagi kalau buat orang-orang yang gampang berkeringat gitu ya, itu pasti mungkin dilihat di kamera, wih pakai jaket keren, tebel atau gimana. Tapi sebenarnya teman-teman ini tahan keringat banyak banget di sini. Terus di sininya di badan udah basah, itu kan bikin nggak nyaman. Jadi nggak fokus juga gitu. Nah, selain itu juga gaya rambut, terus wajah itu yang fresh juga bisa nambah tingkat kepedean. Jadi teman-teman bisa coba rapiin dulu rambutnya. Coba misalnya cuci muka dulu. Coba misalnya kalau misalnya mau coba gaya yang baru, misalnya teman-teman kalau buat laki-laki misalnya, coba cukur kumis gitu. Atau misalnya coba ini di cambangnya coba dipotong. Siapa tahu kok mungkin selama ini melihatnya cambangnya kepanjangan jadi kayaknya orang-orang jadi nganggapnya serem gitu. Coba ditanya gitu ya. Tapi yang pasti senyamannya teman-teman aja gitu. Nah, terus nggak pede sama suara. Nah, ini teman-teman pernah nggak suka?
nyanyi-nyanyi sendiri di kamar atau di kamar mandi? Aku sering banget tuh Kak Rizky di kamar mandi. Atau kalau lagi nyetir gitu, sering nyanyi sendiri tuh Kak Rizky. Kayak seru banget kalau bisa dengar suara sendiri kayak mengekspresikan diri. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga kalau misalnya ada pengalaman, boleh di-share ya di chat ya. Iya, boleh banget share kayak aku nih. Kayak aku tuh banyak banget relate sama yang dijelasin sama Kak Rizky. Dan kayak struggle-struggle aku, kita bisa bahas di sini bareng-bareng ya Kak Rizky ya. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman tahu nggak kalau kadang-kadang kita kan misalnya nyanyi di kamar mandi nih, atau di Mm-mm. kamar. Kita ngerasa suara kita udah oke ya. Misalnya kita masuk-masuk aja sama nadanya gitu. Tapi tahu nggak, kadang apa yang kita keluarin, ini kalau orang lain yang nangkep itu bisa beda loh. Menurut kita udah cocok di suara dengan tempo segini, dengan intonasi segini. Tapi yang orang lain tangkep itu bisa beda gitu. Hmm. Itu juga sering kejadian. Ini saya ngomong gini, kalau yang saya yang ngerasanya itu suara saya udah cukup bulat gitu istilahnya. Tapi bisa jadi di teman-teman itu suaranya agak cempreng atau mungkin kok agak kurang enak didengar gitu. Itu bisa aja loh. Karena suara yang kita keluarin dengan indera pendengaran itu kadang nggak sinkron gitu. Kita yang ngerasa ngeluarin suara kayak gimana, di orang lain itu bisa beda. Nah, jadi teman-teman bisa coba kalau untuk suara, misalnya sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, teman-teman nge-record suara sendiri gitu. Misalnya, jadi kayak ngedubbing aja. Sebenarnya ini bisa relate juga sama yang tadi bikin mini vlog gitu ya, karena di situ juga nge-record suara. Cuma bisa juga kalau misal suara teman-teman ngerasa muka udah pede nih. Pokoknya penampilan udah pede banget gitu. Tapi kayaknya kurang cocok sama suara deh. Nah, nanti coba di-record di HP, terus nanti coba didengerin gitu. Terus apakah intonasinya enak? Apakah eh, temponya udah kecepatan apa enggak gitu. Ini karena kadang kita sendiri nggak bisa ngukur. Kalau kita Hmm. ngomong seperti ini takutnya kayak saya juga nyampein nyampein sharing-sharing ini, apakah kecepatan di telinga teman-teman juga saya kurang paham gitu. Jadi tolong kalau misalnya dirasa kecepatan atau bahkan ada kata-kata yang kurang jelas, boleh tolong di komen di chat ya. Gitu. Oke, teman-teman ada yang mau nambahin dulu mungkin? Ada yang punya Iya, pengalaman serupa? Soalnya ini juga nggak cuma satu dua orang mungkin ya yang mengalami hal betul. itu. Mungkin Kak siapa nih? Kak Rama Kak nih Rama mungkin, boleh nggak Kak? atau Kak Edi juga belum Ya, sapa-sapa nih Kak Edi nih. Dari mana nih Kak Edi dan Kak Rama? Oke, kalau ada yang punya pengalaman serupa boleh sharing di sini ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja santai. yes, betul. Ya, Oke, Kak Edi mungkin mau ngobrol nih. halo Hai Kak. Kak Edi. Oh nggak jadi. Oh, nggak jadi Kak Edi. Kenapa Kak Edi? Nggak apa-apa ya. Mungkin kalau misalnya mau sharing atau tanya-tanya di chat boleh. Tuh. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya Kak Niku ya. Oke, next. Nah, ini contoh skrip yang tadi. Ini biasanya model skrip gini dipakai kalau format kayak gini dipakai untuk skrip radio biasanya. Jadi Hmm, menggunakan sistem penggalan. Itu ada satu garis miring, itu berarti koma. Kalau dua garis miring itu berarti titik. Jadi gitu. Nah, kita bisa sambil latihan di sini ya. Misalnya kita pelan-pelan. Halo, selamat sore. Titik dulu. Senang sekali hari ini saya, Rizky, bisa menyapa teman-teman di acara Ngobrol Santai bareng Akses Trade. Di kesempatan kali ini, kita bakal kasih tips sambil sharing-sharing tentang gimana caranya pede ngonten di depan kamera. Yuk, kita mulai sekarang. Nah, misalnya seperti itu. Jadi teman-teman juga bikin skrip bisa sekalian untuk atur nafas teman-teman sendiri. Saya mau berhentinya di sini. Saya mau jedanya di sini. Gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau coba mungkin? Mungkin mau open mic sambil
Iya, boleh banget nih teman-teman, boleh banget Boleh buat banget. dicoba juga. Boleh boleh banget. Ayo tadi Kak Rama mungkin atau Kak Verlin atau Kak Putri, Kak Edi juga boleh. Monggo banget kalau kita Iya, monggo banget nih, boleh banget. misalnya skripnya mau diubah gimana itu? Kak Kak Edi nih, Kak kalau malu-malu buat video atau gimana ya solusinya? Maklum introvert banget. Oke. Kak introvertnya apa nih Kak? INFJ bukan Kak? Saya INFJ juga Kak. Jadi gini Kak, jujur saya juga sama, saya juga, kalau di tesnya juga introvert. Jadi gini, introvert itu kan sebenarnya bukan bukan berarti kita harus nggak tampil gitu ya Kak ya. Ya, Introvert itu kadang kita bisa sebenarnya, kita bisa ngomong di depan, kita bisa ngomong di depan kamera, bisa ngomong di depan publik. Cuma abis itu kita bener-bener capek Kak. Ini bener. Jadi bener-bener abis itu rasanya udah energi itu kekuras kekuras banget gitu ya Kak ya. Habis itu rasanya capek banget. Nah, biasanya kalau tipsnya supaya nggak malu, gini, ada kita yang namanya relax dulu, Kak. Sebenarnya ini tipsnya nanti ada di akhir ya, Kak, ya. Nanti kita kasih tipsnya juga. Nanti kita bisa sambil latihan. Tapi saya mau kasih bocoran dulu. Yang satu, Kakak, pastiin tahu apa yang mau Kakak omongin, gitu. Apalagi kalau misalnya sambil live. Nah, itulah kenapa kita butuh yang namanya skrip ini, Kak. Apalagi kalau live kan kita nggak bisa ngulang lagi ya, Kak, ya. Jadi ada baiknya Kakak bikin skrip dulu, mau berupa poin atau mau berupa full script seperti ini juga nggak masalah. Kalau misalnya mau poin-poin, Kakak berarti harus udah hafal dulu. Misalnya saya poin-poinnya cukup A, B, C, tapi dari A itu dijabarinya Kakak udah tahu. Itu nggak masalah kalau mau kayak gitu. Atau kalau misalnya mau full script kayak yang contoh yang saya bikin kayak gini juga nggak masalah, Kak. Karena Kakak jadi bisa tahu nih, bisa ngatur sendiri. Saya bakal stop di sini. Saya tarik napas di sini gitu. Atau mungkin kalau misalnya Kak Edi mau coba sambil baca skrip ini, boleh banget Kak. oh iya, boleh banget Kak Edi. Kita sambil ini aja Kak. Kita nggak akan kita di sini bukan sambil apa ya, nggak akan sambil ngejudge atau gimana Kak, nggak masalah kok. Kita di sini sama-sama aja gitu. Kak Edi mau mau sambil latihan Kak? Kak Rama saya menyimak dulu Kak, soalnya masih baru. Iya, nggak apa-apa Kak. Ini soalnya kenapa kita kasih tips seperti ini, karena afiliasi itu bisa berkaitan dengan yang namanya konten gitu. Jadi tadi kan udah dijelaskan sebelumnya ya, cara kerja afiliasi itu kita taruh link afiliasinya, kita apply campaign, terus kita sebarin di link sosial media atau Sosial misalnya media. atau blog. Nah, untuk beberapa orang mungkin bisa dengan paragraf. Mungkin bisa dengan paragraf ngejelasin produk bla 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 langsung kasihin link afiliasinya. Tapi ada beberapa orang yang mungkin dituntut untuk kita harus bikin konten yang menjelaskan produk tersebut sambil kita pakai, misalnya gitu. Misalnya review. Betul. Kan kita nggak bisa ya kalau misalnya bikin konten, contohnya make up nih, make up atau fashion. Make up kan pasti orang-orang pengen ngelihat, ini kalau make up kita pakai make up, dari before and after-nya kayak gimana sih? Gitu. Apakah kalau make up misalnya uh, bulu mata misalnya, kita nggak mungkin nggak ngeliatin muka kita gitu. Atau Hmm, kalau misalnya fashion, ya berarti kan kita pakai bajunya gitu. Ini jadinya seperti ini loh gitu. Ada beberapa yang ada beberapa konten yang mungkin membutuhkan kita sebagai talentnya istilahnya gitu. Kita bikin konten ya, sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kakak-kakak teman-teman punya apa punya milih gini, oh ya udah saya mendingan di artikel aja saya bikin reviewnya berupa artikel berupa kata-kata, it's okay gitu. Tapi kita juga kalau misalnya siapa tahu teman-teman nulis di blog gitu ya, terus teman-teman diundang ke suatu acara, ini blogger kita yang sukses nge-review
produk A gitu. Nah, teman-teman harus tampil nih di depan umum. Ini bukan di depan kamera lagi, misalnya teman-teman harus diundang di satu acara jadi narasumber karena gimana sih harus ngasih tips and trick gimana cara bikin konten yang bagus gitu. Nah, mau nggak mau kan teman-teman harus tampil juga nih. Kalau misalnya online mungkin bisa lewat Zoom kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman diundang ke suatu acara berarti kan harus bisa ngomong juga di depan umum gitu. Nah, ini kita kasih tipsnya aja gitu, tips awalnya. Nah, Bis Kak Rizky ada pertanyaan nih dari Kak Ferlin Nyoto nih. Bisakah nge-live atau buat video promosi atau jualan tanpa muka dan suara sendiri gitu? Oke, nge-live atau buat video promosi. Kalau buat video promosi sebenarnya bisa, Kak. Jadi konten tanpa tanpa jualan muka atau suara sendiri. Gini, bisa dengan kalau misalnya fashion, tadi ya, fashion misalnya Kakak mau nge-review tas. Tas itu nggak harus, kelihatan muka nggak apa-apa. Misalnya cuma tasnya pertama ditaruh di meja, terus habis itu ngeliatin tangan Kakak ngambil, terus diselempangin di bahu misalnya gitu. Nah, itu diambilnya cuma dari bahu sampai ke bawah, yang penting kan tasnya kelihatan. Itu mukanya nggak kelihatan nggak apa-apa, Kak, gitu. Betul banget, apalagi kayak misalnya beauty nih niche-nya ya Kak Rizky, bisa swatch lipstick di tangan aja tanpa perlu swatch di bibirnya, kayak gitu juga bisa. Ya, ada beberapa Um, konten yang ya, seperti itu ya. Jadi ngolesinnya di tangan gitu ya. Apa yes, istilahnya ya? Eee, swatch. swatch, ya. Jadi cuma nyocokin warnanya gitu. Cuma memang orang-orang jadi nggak bisa lihat, ini kalau udah jadinya kayak gimana sih, gitu. Nah, betul. Nah, terus kalau ini Kak Ferlyn juga pertanyaannya kalau misalnya nge-live ya, Kak, ya. Kalau nge-live sebenarnya agak sulit juga ya, karena nge-live produk apa yang sambil nge-live gimana caranya supaya nggak kelihatan muka. Sebenarnya Kak, ada beberapa orang yang kalau nge-live, jadi HP-nya ditaruh di depan kita, terus pakai kamera belakang, jadi langsung nyorot ke produknya. Itu nggak apa-apa, jadi yang kelihatan tangan kita doang nih, ngambilin produknya, gitu. Itu ada juga yang kayak gitu kan. Yap, betul banget. Cuma kalau untuk Atau, suaranya ini yang agak bingung, oh karena iya bener, karena rata-rata konten itu kan harus pakai edukasi juga nih, kata dibikin skrip segala macam nih, Kak Ferlin. Mungkin juga bisa lebih latihan untuk PD-nya aja ya, Kak Rizky, gimana caranya. Nah, dengan menggunakan skrip ini. Jadi, nah, kayak Kak Putri nih bilang, skrip tuh bantu supaya ngomong juga lebih terstruktur juga. Jadi, mungkin Kak Ferlin bisa bikin skrip seperti yang Kak Rizky contohin ini. iya, dan nggak semuanya bisa kayak gitu ya, Kak, ya. Jadi kalau misalnya misalnya gini, Kakak misalnya mau bikin apalagi konteksnya nge-live, Kakak mau nggak mau, ngomong gitu. Nggak kalau misalnya Kakak bikin konten aja, itu mungkin bisa, Kak. Jadi misalnya Kakak bikin konten, ngeliatinnya tangan doang, kayak tadi ya tas, dikasihnya musik doang, musik sama teks, gitu, teks yang jalan. Itu masih bisa, tapi kalau misalnya untuk nge-live, nah itu yang sulit, gitu. Karena mau nggak mau kita harus ngejelasin kan, ini produknya apa, seperti itu, Ya, gitu. Gimana Kak Sherlyn? Apakah membantu? Iya, makasih sarannya. Sama-sama, Kak Ferlin. mungkin Kak Verlaine mau coba untuk ini baca Baca, skrip baca skrip ya. atau mungkin mau open mic untuk kita ngobrol-ngobrol boleh banget, Kak. Boleh banget, Kak Ferlin. Itu juga Kak Edi tadi misalnya atau Kak siapa tadi? Kak Rama boleh kalau misalnya mau tanya-tanya, mau sharing-sharing masalah di sini. Oh, nggak kondusif saat di rumah berisik. Oh, Oke. gimana? It's okay, Kak. Oke, kita bisa next kali ya, Kak Niko ya. Oke, siap. Nah, after ini, cara ngatasinnya. Nah, ini untuk yang eksternal tadi. Ini kalau misalnya di peralatan yang pasti cek dulu ya. Jadi kualitas kamera ini kan mencakup banyak banget, misalnya resolusi, terus baterainya juga. Jangan sampai kita udah bikin konten tiba-tiba lowbat, mati gitu aja kan nggak enak juga ya. Terus ada standing HP-nya nih, phone stand. Nah ini phone stand mungkin kalau yang belum punya bisa
dapetin poin dari super poin terus bisa ditukerin sama ponsennya. Ih, bener, bener banget. Lampu juga tadi kan kita juga ada ring light yang bisa ditukerin dari super point. Nah, Yes, jadi betul teman-teman banget. kalau misalnya mau dapat cuma-cuma nih, ada konsen, ada ring light itu boleh banget kita di-redeem dari super point-nya teman-teman. Terus misalnya mikrofonnya juga, nah kayak misalnya mikrofon ada beberapa yang mikrofon dengan kualitas yang bagus banget yang bisa nangkep suaranya jernih banget. Mhm. Bisa apa ya, nangkep suaranya tuh fokus jadi bulat gitu loh. Jadi eh, suara-suara di sekitar itu kehalang. Itu ada beberapa mikrofon yang kayak gitu dan itu memang harganya lumayan mahal ya. Tapi kalau untuk awal mungkin teman-teman bisa coba pakai mikrofon yang punya sendiri dulu atau mikrofon HP aja. Coba dulu kita ngerekam suara kayak gitu. Nah, terus ini juga tadi tempat dan waktu untuk kontennya. Nah, ini indoor atau outdoor. Nah, ini juga salah satu kendala juga nih kalau misalnya indoor suaranya bergema. Ini Hmm. sering banget kalau misalnya malah mantul, teng 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 teng, gitu. Jadi usahain kalau misalnya indoor itu ruangannya jangan terlalu sempit atau boleh di ruang ruang santai, mungkin ruang TV atau kalau ruang tamu mungkin takut malu gitu ya kalau di ruang TV gitu. Atau kalau kamarnya misalnya memadai untuk bikin konten dengan suaranya nggak mantul-mantul, ini nggak masalah. Ya, kalau outdoor juga nih, cahayanya apakah udah oke? Kalau misalnya sekarang kan tiba-tiba lagi musim hujan nih ya. Jadi mungkin ini Mhm. satu faktor juga nih kalau misalnya mau bikin konten di luar, pastiin jangan sampai pas tiba-tiba mendung atau udah. Soalnya kadang cuaca cepat banget berubahnya, lagi tiba-tiba cerah, tiba-tiba langsung mendung juga gitu. Ini juga harus antisipasi gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau konten di luar, boleh dicoba di teras dulu, misalnya gitu ya, di teras rumah. Nah, ini juga faktor lingkungan yang paling susah ditebak. Ini ya tadi udah kita dengerin ya. Di rumah saya tiba-tiba ada suara ambulans lewat yang seperti ini juga. Ini nggak bisa kita antisipasi, tapi ini sebenarnya saya udah coba konten untuk, konten lagi, sorry. Saya ini coba live-nya ini kita nge-zoom di kamar sebenarnya, tapi ya itu tadi ya, kadang suara-suara kayak gitu aja tetap masuk gitu. Jadi Hmm. teman-teman bisa coba cari kalau misalnya ada ruangan yang kalau misalnya niat mau dilapisin karpet gitu supaya jadi kayak kedap suara itu bagus banget. Tapi kalau misalnya enggak ya teman-teman bisa cari misalnya waktunya malam atau misalnya pas lagi sepi gitu itu bisa atau misalnya takutnya udah tahu nih jadwalnya biasanya jam segini ada pedagang roti lewat misalnya gitu jam 7 pagi ya berarti jangan ngontennya jam segitu gitu. Jangan record suara jam segitu. Takutnya teman-teman lagi di tengah-tengah tiba-tiba ada suara lain yang masuk, moodnya langsung turun gitu. Itu juga kita langsung rasanya ya ya udahlah jadi males gitu. Jadi malah ketunda-tunda lagi jadi nggak pede lagi gitu kan mau bikin konten. Gitu teman-teman. Oke, Ada yang mau sharing mungkin? ada yang mau sharing lagi? Oke, kalau enggak kita Next aja ya Kak Rizky ya. ya. Wait. Nah, ini dia tips yang tadi buat ke siapa tadi ya? Kak Edi ya. Nah, ini ada tips dari Kak Stewart Henry, ini sportcaster di Piala Dunia 2022 ya, bahwa kepercayaan diri itu datang saat kita kuasai materi yang akan kita sampaikan dengan baik. Nah, itulah kenapa tadi kita sarankan untuk ceritanya, maksudnya materi yang disampaikan itu coba pengalaman sehari-hari dulu aja gitu. Hmm. Itu yang kita alamin. Kita tahu, kita sendiri yang ngalamin gitu. Orang-orang mungkin nggak tahu, tapi kita yang ngalamin, kita jadi enak mau ceritainnya. Misalnya kayak tadi, tadi akhirnya bisa bukber bareng teman-teman kuliah atau teman-teman SMA. Ternyata si ini udah bawa anak aja, misalnya gitu. Ternyata si ini udah nikah, terus sambil cerita nostalgia waktu dulu di SMA kayak gini gini gini, bandelnya kayak gini gini gini. Udah selesai. Itu kan teman-teman tahu sendiri gitu. Teman-teman yang kuasain materinya gitu.
Jadi enak, ngalir gitu. Itu biasanya yang kayak gitu, nggak pakai skrip pun bisa gitu. Karena teman-teman udah tahu, ya udah orang baru dialamin tadi kok gitu. Dan plusnya adalah karena teman-teman nge-record misalnya di video dan suaranya juga ke-record, itu nanti teman-teman bisa ngelihat lagi nih. Jadi itu yang di-record itu nggak usah di-upload dulu nggak masalah. Teman-teman simpan aja dulu di HP, nanti misalnya seminggu kemudian buka lagi, oh iya kemarin cerita tentang bukber sama teman SMA misalnya gitu. Oh kok suara suara saya gini amat ya? Coba sekarang mau coba share lagi dengan suara yang intonasi yang beda. Nah itu jadi teman-teman sambil ngelatih lagi, gitu. Nah yang kedua nih, rileks sebelum konten. Nah ini juga berlaku kalau misalnya untuk, mau bikin konten atau mau bicara di depan umum juga gitu ya teman-teman. Apalagi kalau di depan umum ya, misalnya ditonton. Ini usahain coba teman-teman rileks dulu. Ini biasanya yang dilakukan adalah tarik nafas panjang dengan metode 5 hitungan. Metodenya itu kayak gimana? Jadi teman-teman kan ini, oke, ini jari saya kelihatan ya. Oke. Jadi teman-teman tarik nafas itu 5 hitungan sambil hitung pelan-pelan misalnya gini. Tahan dulu sebentar, terus buang 5 hitungan lagi. Nah, gitu. Ini kenapa fungsinya? Ini supaya latihan supaya jantung kita juga rileks detaknya. Ini biasanya dilakukan kalau misalnya mau kita tampil atau misalnya mau presentasi misalnya gitu ya. Kita tarik napas dulu 5 hitungan. Ini 5 hitungannya ini terserah teman-teman, temponya teman-teman yang atur. Tapi semakin lambat hitungannya 5 ini semakin bagus. Karena teman-teman akan ngerasain detak jantungnya itu bisa kerasa sendiri, detak jantungnya itu makin lama makin rileks. Jadi misalnya yang pertama cepat, tahan, lama-lama dipelanin. Nah, itu lama-lama teman-teman juga bisa ngerasain sendiri, oh ya, jantung udah rileks, detaknya udah stabil, tik 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 tik. Nah, itu biasanya teman-teman udah oke rileks, bisa 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 gitu, biasanya kayak gitu. Bisa juga stretching wajah. Stretching wajah ini fungsinya apa? Supaya suara yang keluar nanti itu bulat gitu ya, lebih jelas. Stretching wajah ini biasanya kalau untuk penyanyi biasanya dia latihan a i u e o tapi mulutnya dibuka maksimal. Jadi misalnya a gitu, i gitu, u, e, nah seperti itu. Itu dibuka maksimal fungsinya apa? Supaya wajah kita nggak kaku waktu nanti kita ngomong, Hmm. gitu. Nah, jadi walaupun nanti misalnya kita bikin kontennya santai, misalnya sambil rebahan malam-malam gitu cerita tentang pengalaman tadi, tapi ininya apa sih mulutnya itu udah rileks di sininya, otot-ototnya itu udah rileks. Jadi kita mau mau ngomong kata apapun itu enak gitu, gitu teman-teman. Nah, terus jangan takut salah. Nah, namanya juga kita di sini belajar, pasti akan ada salah atau nanti, "Ya, nggak pede nih. Ya, kok kontennya kayak gini ya?" Itu nggak apa-apa. Karena dalam hal bikin konten itu teman-teman kan nge-record sendiri dan teman-teman bisa ngulang gitu. Teman-teman bisa, "Wah, tadi kurang oke nih rekamannya, coba lagi ah. Coba dengan intonasinya agak beda ah. Tadi," misalnya gini ya, kayak yang apa, masalah bukber. "Tadi akhirnya bukber ketemu sama si A, B, C. Si A ternyata udah bawa anak." Itu misalnya. Atau teman-teman Hmm. mau santai, "Tadi gua bukber, terus akhirnya ketemu lagi nih sama teman-teman sekelas. Ada si A, ada si B, ada si C, terus nggak nyangka banget ternyata si A udah bawa anak." Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa bisa latihan dengan intonasi, dengan pembawaannya itu beda-beda kan teman-teman antara yang pertama tadi temponya cepet, terus kayak lagi ngegas gitu, sebenarnya bukan ngegas, itu teman-teman emang lagi excited aja. Nah, itu bisa bisa jadi acuan teman-teman, kayaknya saya nyamannya kayak kalau bawain kayak gini deh. Saya lebih nyaman kalau bawainnya sambil excited. Nah, berarti teman-teman bisa tuh nanti kalau bikin konten, bikin kayak gitu. Tahu nggak, kalau misalnya ada baju, ada jaket yang keren banget. Nah, kayak gitu. Gitu teman-teman. Misalnya ya. Terus jangan lupa latihan juga. Ini konsistensi itu penting banget dan kalau misalnya mau ngerasa, wah lagi nggak mood, lagi ngapa, itu nggak apa-apa gitu. Misalnya malam ini gitu,
lagi nggak mood ah, lagi ada hal yang nggak enak banget dialamin. Nggak apa-apa ceritain aja padahal nggak masalah gitu. Atau kalau misalnya nggak mood yang bikin video, pakai yang suara aja nge-record gitu. Hari ini nggak banget deh, tiba-tiba kerjaan numpuk, ada deadline, hari Jumat tiba-tiba malah dikasih deadline gitu. Jadi weekend harus ngerjain macam-macam misalnya gitu ya. Itu kan juga Hmm. salah satu pengalaman teman-teman juga. Nah, itu bisa teman-teman luapin di situ sambil teman-teman dengerin suara sendiri. Oh iya ya. Oh iya, mau coba ah kalau sambil marah-marah. Gimana sih kalau misalnya sambil agak ngegas? Wah, gimana sih? Tadi ini lagi hari Jumat, malah dikasih kerjaan kayak gini. Ya, misalnya gitu. Teman-teman jadi bisa mengekspresikan juga. Itu juga sekalian latihan tuh. Teman-teman bisa latihan ekspresikan gimana sih kalau cara teman-teman dalam bikin konten nantinya. Entah dari intonasi, entah dari tempo ngomongnya itu bisa dilatih dari situ. Gitu, teman. Ada yang mau nanya-nanya dulu atau mau ditambahin? Oh, ini Kak Ya, Putri. Setuju kalau paham banget materi tentang produk, pasti lebih pede. Atau materi tentang topik kontennya yang lain. Nah, iya. Jadi kan kalau misal yang bagus itu adalah kita tahu dulu kalau dalam hal afiliasi ya. Misalnya kalau tadi kan kita harus promosiin suatu link produk atau campaign. Kita juga harus tahu dulu nih. Misalnya kita mau promosiin make up, tapi kita nggak tahu misalnya fungsinya apa, kandungannya apa ya. Ya ngapain gitu. Kita kalau misalnya cuma di foto doang, misalnya produknya, produk make up yang bagus bisa bikin kulit cerah. Ya semua semua produk pasti kayak begitu kan. Tapi kan orang itu pengen ngelihat kayak before afternya. Kayak misalnya tadi kata Kak siapa Kak Perlin ya yang misalnya nggak pede nih kalau misalnya ngeliatin muka, ya seenggaknya bisa ditaruh di tangan. Ini misalnya warnanya kayak begini, warnanya cocok banget buat kulit yang kayak begini, misalnya kayak gitu. Itu kan bisa juga kan. Gitu. Itu betul banget. Jadi intinya adalah menguasai knowledge dari produk itu sendiri, teman-teman. Gimana teman-teman bisa nge-research dulu misalnya, atau mungkin yang kayak gini nih, kita bisa eh, tips-tips dari Kak Rizky ini bisa diimplementasikan juga teman-teman buat bikin konten gitu. ya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman ya. Kita sambil sharing-sharing aja di sini. Oke, ada yang mau tanya-tanya dulu? Iya, ada yang mau tanya-tanya dulu, mungkin ada yang mau, open mic juga boleh Kak Rizky, kita ngobrol ya. Kita sambil ngobrol aja. Misalnya mau bahas hobinya teman-teman nih. Teman-teman punya hobi apa? Kita bahas misalnya mau ceritanya mau kayak gimana gitu. Betul, betul banget. Hobi misalnya main bola, terus cuma sekarang udah jarang main bola soalnya sibuk. Padahal lagi semangat-semangatnya main bola, mana udah beli sepatu baru lagi, misalnya gitu. Itu nggak apa-apa, itu boleh banget. Kalau konten tentang Ramadan gimana ya? Konten Ramadan, Kak Putri, oke. Konten Oh, tentang banyak tuh Ramadan Kak itu Rizky. banyak banget. Bisa diambil satu, kalau buat perempuan itu bisa make up. Yang kedua Yes, fashion. Fashion itu udah pasti fashion edisi Ramadan, fashion edisi Lebaran iya. masih banyak banget. Terus Oh, jangan lupa Kak Rizky, ada hampers Kak Rizky. hampers itu bisa dibahas juga. Itu banyak banget. Misalnya gini, eh, Kak Putri misalnya mau ngebahas OOTD misalnya ya, OOTD edisi Ramadan gitu. Kak Putri foto-foto atau bikin video pakai baju yang terbaru gitu misalnya ada terusan baju baru gitu. Terus apa bahannya enak banget nyaman dipakai buat ke kantor misalnya gitu atau buat kuliah misalnya. Nah, itu dibikin kontennya terus sambil dijelasin kalau misalnya mau pakai suara sendiri bisa. Ini aku udah nyoba ini baju merek ini gitu. Bahannya enak banget nyaman dipakai sampai sore pun nggak gampang keringetan. Kalau kalau yang mau coba bisa beli di sini ya. Nah, beli di sininya itu sama teman-teman dikasih klik afiliasi ke toko baju tadi gitu. Jadi teman-teman bisa sambil bikin kontennya nih, sambil liatin bajunya kan kalau liatin bajunya orang-orang udah bisa ngelihat, oh warnanya kayak gini, oh modelnya kayak begini bajunya, kira-kira cocok apa enggak sama saya? Kalau misalnya cocok, ternyata bahannya juga oke. Misalnya nggak bikin gampang gerah. Terus kalau mau beli di mana ya? Nah, dikasih tahu nih. Kalau mau beli bisa coba klik link ini ya. Nah, nanti masuk ke link afiliasinya. Kalau terjadi konversi, misalnya beli, ada orang lain yang beli dari situ kan,
lumayan gitu. Teman-teman dapat komisi gitu, teman-teman. Betul. Komisinya lumayan banget dan bisa buat hari raya ya, Kak Rizky. Iya, siapa tahu ada THR tambahan kan Iya, bener di banget. afiliasi, siapa tahu gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya-nanya teman-teman? Ada yang punya hobi apa lagi misalnya? Atau mau nanya-nanya misalnya mau bikin konten apa gitu, udah punya ide kontennya nih, cuma masih bingung eh, kayak gimana ya nyampeinnya misalnya gitu. Boleh banget kita sharing aja di sini. Oke, oke Kayaknya Kak. belum ada yang mau sharing nih, Kak Rizky. Kita Boleh. next aja ya. Oke. Nah, mulai ngonten gimana nih? Nah, sekarang saatnya masuk ke mulai konten. Jadi, teman-teman bisa coba bikin konten dengan metode dubbing ya. Jadi, pelan-pelan dulu. Teman-teman kalau tadi kurang pede misalnya sama wajah atau sama penampilan, coba aja dulu dubbing. Misalnya cobain promosiin. Misalnya, hari ini habis bukber pakai baju yang kayak gini loh. Ini enak banget, nggak bikin gerah sampai malam. Misalnya gitu. Padahal tadi aktivitasnya lumayan banyak, pulang kerja, Mm-mm. langsung bukber, tapi nggak bikin gerah. Udah, sampai situ dulu, misalnya gitu. Ini kalau dalam konteksnya untuk promosiin suatu produk ya, kayak gitu. Hmm. Nanti stop dari situ, teman-teman bisa nih, eh, kalau misalnya mau langsung dibikin konten, boleh banget. Nanti teman-teman fotoin aja si bajunya atau videoin, disorot. Teman-teman nggak harus ngeliatin muka, misalnya bajunya digantung atau bajunya ditaruh di kasur biasanya kan gitu ya. Terus disorot gitu. Set. Udah segitu aja. Tambahin suara dari teman-teman tadi. Gitu. Udah didubbing istilahnya kan gitu. Nah, kalau dari situ baru kasihin link afiliasinya. Jadi sekalian teman-teman latihan untuk bikin konten, teman-teman juga bisa, siapa tahu ada yang beli dari link afiliasi itu, bisa dapat cuan. Betul banget. Atau mungkin yang tadi Kak Rizky bilang ya, kayak misalnya tas, bisa sambil jalan-jalan tuh bikin konten dari bahu ke pinggang aja gitu ya Kak Rizky untuk Iya, tasnya. betul. Kalau misalnya tas punggung, berarti dari belakang aja disorotnya gitu. Teman-teman Iya, jalan-jalan minta minta temennya satu ngerekamin dari belakang dong. Gue mau bikin konten nih. Gue jalan ngejauh ya. Tolong sorot di bagian tasnya, fokus di tasnya. Udah gitu, teman-teman jalan ngejauh aja. Gitu. Itu bisa banget kayak gitu. Nah, terus nextnya nih bisa bikin konten mirror selfie. Nah, jadi teman-teman coba mirror selfie, boleh misalnya mukanya ditutupin dulu sama HP-nya gitu. Ini biasanya latihan untuk kalau yang tadi ya, fashion biasanya buat OOTD gitu. Teman-teman bisa sambil mirror selfie karena teman-teman nggak harus ngeliatin muka, tapi bajunya kelihatan gitu. Orang-orang bisa ngeliat bajunya. Kan ada banyak banget konten creator kadang-kadang kayak gitu ya. Mereka mirror hmm, selfie, ngeliatin bajunya doang. Ini apa OOTD hari ini yang mau bisa cek di sini ya, beli di sini ya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Nah, itu teman-teman kan itu nggak harus ngeliatin muka full gitu. Cukup ditutupin sama HP, tapi bajunya kelihatan gitu. betul, betul banget. Bisa banget jadi ide konten yang buat pemalu kayak aku nih Pak. eh Kak Rizky. Iya, boleh banget gitu. Nah, nextnya coba bikin konten close up dengan dubbing. Ini maksudnya gimana? Jadi teman-teman bisa begini. Eh, Teman-teman coba teman-teman close up muka teman-teman, misalnya dari ini ya, sedada misalnya gitu. Eh, ini biasanya untuk konten-konten yang agak agak dramatis gitu kesannya agak dramatis misalnya gitu. Eh, Misalnya kehidupan gue selalu kayak begini, kadang di atas, kadang di bawah. Nah itu teman-teman coba sambil ngeliatin diri teman-teman gitu, tapi close up aja gitu, sambil kameranya gerakin set kanan ke kiri. Terus teman-teman lagi duduk santai. Terus tapi dubbingnya sambil kadang-kadang gue juga ngerasa gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu di dubbing. Nah itu teman-teman latihan tuh, mulai mulai latihan teman-teman tampil dalam konten tersebut, walaupun bukan bukan live ngomong gitu ya, tapi teman-teman ada di situ gitu, walaupun cuma berupa video-video dulu, potongan-potongan video. Gitu. Mungkin teman-teman kalau yang belum ada bayangan mungkin bisa ngelihat, aduh kontennya siapa ya? Biasanya banyak sih konten creator yang kayak gini yang ngeliatin dia misalnya lagi duduk, terus lagi jalan,
jalan santai dari belakang. Itu sambil kayak quote-quote motivasi lah biasanya gitu. Banyak banget yang kayak gitu kan biasanya. Dia lagi duduk, terus tiba-tiba dia sambil jalan terus senyum gitu. Tapi akhirnya gue nemuin jalan hidup gue gitu. Itu biasanya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa mulai coba bertahap aja teman-teman. Misalnya dari dubbing dulu, terus dari mirror selfie dulu, lama-lama teman-teman sendirilah yang tampil di dalam kontennya. Nah, habis itu coba teman-teman bikin konten dengan menghadap kamera langsung. Jadi kameranya Oh. benar-benar di depan teman-teman ya, nyorot gitu. Atau misalnya mau mau dari kayak sekarang nih, misalnya pakai laptop, kan laptop ada kameranya nih. Nah, teman-teman Hmm. di situ aja, nge-record sendiri, terus sambil bikin skrip. Terus coba baca dengan berbagai intonasi atau tempo gitu. Teman-teman kan bisa sambil latihan. Hari ini, koma, gua bukber, titik. Tadi ketemu sama, koma, si A, koma, B, koma, C, titik. Misalnya kayak gitu tadi, kalau mau mau model skripnya kayak tadi ya, itu bisa Hmm. gitu. Jadi teman-teman sambil latihan, merekam diri sendiri sambil baca skrip. Nanti lama-lama teman-teman bisa ngomong sendiri gitu, ngalir. Karena orang ini pengalaman saya sendiri kok, ngalir aja udah, gitu. Betul banget. Oke, next-nya kan itu, Oke. Nextnya ada Q&A nih. Waktunya Q&A. Boleh teman-teman, boleh banget bertanya. Atau mungkin tadi pertanyaan Kak Rizky ada yang masih bingung. Atau mau sharing, boleh banget. Open cam, open mic, boleh banget. Atau mau drop di chat juga boleh banget. boleh banget teman-teman ya. Mungkin siapa lagi? Kak Putri, Kak Edi, Kak Verlin, silakan mungkin ada pertanyaan atau ada Mungkin masukan. kalau Kak Putri mungkin ngontennya tuh tadi kayaknya udah banyak juga nih Kak Putri banyak kasih insight atau mungkin kasih di sini pertanyaan. Kak Putri tuh biasa suka ngonten apa sih? Ya, Atau mungkin tadi ada Kak Verlin tadi biasanya ngonten apa? dari Surabaya ya Kak Verlin ya. Iya. Nah, ada Kak Rama nih. Masih Apa tuh? baru. Kira-kira Mas Kak Rama tuh ini nggak sih udah tahu belum sih mau konten apa atau misalnya tertarik mau bikin apa gitu. Oke, ini ada siapa nih? Aku suka konten fashion, tapi kadang malu kalau dilihat orang gitu. Wah, tadi bisa banget ya. Sampai Ya tadi benar. Rizky bilang ada mirror selfie, tapi yang Mirror fotonya selfie. nggak kelihatan mukanya. Iya. Malunya dalam dalam bentuk gimana nih Kak? Maksudnya bikin konten kan konten fashion nih. Kalau misalnya malunya, ya misalnya kalau mirror selfie, misalnya kayak di mall gitu ya. Oh, tag konten di publik. Oh ya, oke. Oh, Iya, iya. Itu nggak masalah banget Kak. Jadi, kalau untuk di publik itu kan beda suasananya dengan kalau kita ngonten sendiri, misalnya di kamar. Nah, ini juga butuh latihannya lebih lebih keras lagi jujur Kak. Jadi Kakak biasain dulu, coba aja misalnya Kakak, masih kuliah nih, coba aja Kakak, bikin konten tapi di depan teman-teman kampus, misalnya gitu. Misalnya teman-teman dekat dulu misalnya ya, tolongin gue dong, tolong kalian ngumpul di sini, sambil ngeliatin gue mau coba bikin konten gitu. Latihan aja sambil latihan konten sambil diliatin teman-teman, sambil liatin orang-orang gitu maksudnya. Minta satu orang yang fotoin atau videoin, teman-teman yang lain ngeliatin nih. Terus hmm, Kak Putri ngerasa pede nggak di depan teman-teman gitu. Kalau mau teman-temannya ngatawain kayak mau teman-temannya syukur-syukur kalau teman-temannya malah ngasih arahan, posenya jangan gitu dong, yang posenya tangannya di pinggang atau gimana, itu malah lebih bagus Kak. Jadi Kakak hmm. malah malah bisa dapat, oh ternyata didukung sama teman-teman gitu. Teman-teman saya malah ngasih arahan, oh sebaiknya pose saya jangan jangan kaku, jangan gimana. Terus misal kata teman-temannya, sambil senyum dong, Putri, gitu. Ya udah sambil senyum gitu. Jangan terlalu tegang misalnya, badannya rileks aja, dirileksin. Itu kan malah malah bisa jadi ningkatin PD-nya Kak Putri gitu loh. Karena dari teman deket dulu, dari teman yang udah kita kenal, baru dari situ pelan-pelan.
ajak, "Yuk, temenin gue yuk, konten," misalnya mau di mall misalnya gitu, sambil difoto-foto atau divideoin. Itu bisa loh, Kak, gitu. Jadi latihannya dari yang lingkup yang kecil dulu sebelum ke lingkup yang besar gitu. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba ngonten misalnya di mall nih, di depan apa, tenan apa gitu yang terkenal gitu. Terus kita tiba-tiba ngonten sambil gaya pose-pose, itu kan pasti orang-orang yang ngeliatnya juga lain gitu. Mungkin orang-orang udah tahu oh lagi bikin konten. Tapi dari diri kitanya kan kalau kitanya nggak pede ya jangan dulu gitu. Kecuali emang kita udah biasa banget di depan orang orang, it's okay gitu. Tapi coba dengan lingkup yang kecil dulu, ajak teman-temannya, misalnya di kelas atau misalnya kalau udah kerja di teman-teman kantor diajakin buat Mhm. liatin, tolong kasih arahan dong, sebaiknya gue kayak gimana sih posenya kalau sambil konten, atau misalnya kontennya mau sambil ngomong, hari ini gue mau jalan-jalan loh di sini. Nah itu nanti teman-temannya bisa ngasih masukan, jangan kayak gitu, lu kecepatan ngomongnya, misalnya gitu. Gitu Kak Putri. Oh, Ada Kak Ferlin juga nih, Kak Rizky. Kalau konten masih belum pasti karena belum nemu yang pas. Jadi si kontennya campur-campur. Karena tentang olahraga, tentang daily. Nah, juga oh, masih amatir ngedit video juga nih. oke. Thank you banget Kak Ferli. Tadi Kak Putri udah terjawab? Mudah-mudahan terjawab ya Kak. Kalau masih ada pertanyaan boleh nanya. Kak Ferlin, tadi kalau konten belum pasti karena belum nemu yang pas. Kadang tentang olahraga. Nah, tentang olahraganya, eh, kakak ini ada konten do it yourself, ada DIY, DIY gini. Maksudnya kayak bikin bikin sesuatu gitu. Gimana Kak? Apa mungkin kerajinan tangan? Ya, kerajinan tangan. Oh, oke. Oke. Kerajinan tangan berarti kan sebenarnya kayak bisa bikin nggak harus kelihatan muka ya kayak HP-nya ditaruh di atas meja gitu, ngadepnya ke meja, kakak tangannya aja yang kelihatan gitu. Ini sebenarnya hampir mirip kayak konten-konten kalau masak. Kalau masak tuh biasanya mukanya juga nggak kelihatan, cuma tangannya aja lagi ngiris-ngiris apa, lagi motong-motong daging, lagi ngiris bawang dan lain-lain. Terus waktu ngaduk di panci atau di penggorengan, mukanya kan nggak kelihatan gitu kan. Jadi ya betul kalau yang kayak gitu bisa tanpa muka. Kalau olahraga terpaksa ada mukanya. Olahraganya apa nih Kak kalau boleh tahu? Iya, olahraganya apa dong, Kak? Boleh sharing. Dari share Kak, olahraganya apa? Yoga. Mantap banget. Namaste. Iya, kayaknya memang harus pakai muka ya. Ya Yoga. nggak sih? Yoga itu kalau misalnya gini, yoga ada beberapa gerakan ini. Memang sebaiknya kalau untuk promote olahraga yang yoga kan istilahnya kita bisa sambil duduk gitu ya kayak itu emang sebaiknya sih sambil diliatin mukanya gitu ya kayak karena misalnya kita mau promote matrasnya misalnya gitu mau bikin konten tentang produk matras yoga itu kan berarti harus ada kitanya juga itu bisa sih misalnya cuma kita kelihatan kakinya doang lagi sila terus waktu kita gerakannya apa yang kan seperti ada gerakan yang kayak pose kucing gitu ya kayak itu bisa tuh kepala kepala kita muka kita nggak usah kelihatan masih bisa disorotnya ke bawah tapi kalau misal mau promote baju yoga baju untuk olahraga yoganya nah itu mau nggak mau emang kakak bisa ngebiasain yoganya di depan cermin dulu kak gitu jadi sambil kakak ngebiasain dulu sambil ngelihat diri kakak sendiri gitu ya kan kayak kalau orang-orang latihan dance gitu biasanya juga mereka ngedance sambil depannya cermin gitu. Karena mereka sambil ngelihat gerakan sambil ekspresi juga gitu nah kakak bisa tuh sambil latihan di situ atau kalau misalnya masih belum pede sebenarnya bisa diakalin sorry diakalin misalnya pakai masker dulu gitu bisa pakai Hmm, masker dulu it's okay nggak masalah gitu karena kita fokusnya akan ke bajunya misalnya kita promosi betul. bajunya. Mau bikin konten tentang ini baju yoga yang apa udah berkali-kali udah bertahun-tahun tapi masih tetap awet nih gitu misalnya begitu atau kakak bikin kecuali kakak kontennya adalah emang edukasi tentang gerakan-gerakan yoga nah kalau itu memang beda lagi ya kalau itu memang kakak harus bisa harus pede gitu kak latihannya ya kayak tadi di depan cermin kakak coba sambil ada cermin di rumah misalnya gitu taruh di depan kakak kakak sambil lakuin gerakan yoganya terus
Nah, nanti lama-lama kalau udah cermin, nah di depan cermin itu Kakak taruh HP gitu, pakai pakai tripod misalnya gitu atau pakai meja Mhm. disandarin. Kakak sambil ngerekam, HP-nya ngadepin ke Kakak gitu ya. Boleh Kakak sambil selfie pakai kamera depan atau kamera belakang juga boleh. Nah, di situ Kakak sambil coba kan juga bisa sambil misalnya Kakak kurang pede coba anggap aja itu nggak ada apa-apaan gitu di depan gitu. Nggak ada apa-apa cuma cuma kaca doang, lagian cuma saya doang gitu sendiri. Bisa sambil merem gitu, sambil Afirmasi ya, Kak Rizky ya. ya Jadi afirmasi. Jadi memberikan sugesti terhadap diri sendiri gitu, Kak. betul. Gitu. Atau kalau misalnya mau nyoba, eee, biar makin pede gitu, coba yoga hari ini pengen kalau sambil full make up gitu, sambil ngaca, ternyata kalau misalnya yoga sambil full make up gini cantik juga ya, gitu. Kan bisa aja gitu, Kak. Gitu. Jadi Betul. makin pede juga ngontennya, Kak. Atau misalnya Kakak lagi, apa, nggak mood, kalau misalnya hari ini lagi nggak mood, untuk yoga, ya udah ditunda dulu, mood-nya lagi bagus, coba pelan-pelan sambil direkam atau sambil di depan kaca, gitu, Kak. Yes, betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau sharing lagi? Kita bisa next ke selanjutnya. Ada lagi yang mau tanya-tanya dulu? Oke. Kak Edi, ada pertanyaan mungkin? Ya, Kak Edi. Oke, Kak. Nah, Oke. teman-teman jangan lupa ya buat isi tadi form registrasi presensi teman-teman karena nanti teman-teman bisa gabung di grupnya Access Trade dan teman-teman bisa tahu nih tentang update-update terbaru gitu. Iya. Oke, kalau nggak ada kita ke next ya, Kak Niko ya. Oke. Nah, nextnya nih aku boleh jelasin ya Kak Rizky. Di Iya, sini kita punya campaign, jadi belanja dibayarin Access Trade. Gimana sih caranya? Pilih campaign e-commerce yang sudah affiliate nih, misalnya Lazada. Belanja pakai link afiliasi Lazada. Nah, kalau pesanan sudah diproses, screenshot halamannya, jadi Access Trade akan kasih voucher cash maksimal 20.000 ke e-wallet kamu. Gitu. Nah, contohnya seperti apa sih? Next aja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini nih, screenshot halaman pesanan diproses buat dapetin voucher cash maksimal 20.000 ke wallet kamu. Kayak gitu ya Kak Rizky ya? iya, betul. Jadi teman-teman bisa coba Eee, experience sendiri nih, kalau tadi kan misalnya teman-teman harus, promosiin linknya di sosial media. Nah, sekarang coba teman-teman rasain sendiri, gimana sih kalau misalnya belanja dari link afiliasi. Mumpung lagi ada program ini nih, program Hmm, dibayarin sama akses rate loh, gitu. Kan lumayan banget loh, ada cashbacknya 20.000 maksimal. Keren banget. Jadi teman-teman bisa belanja yang lain. di, voucher cash kan Nico. Jadi Oh nanti kita iya, bayar. voucher cash, betul. Jadi ketentuannya boleh next-nya kan Nico? Oke, nah ketentuannya nih. Boleh mungkin dari Kak Rizky yang ngejelasin? Oke, jadi nanti di sini ada tim akses rate ya, di chat udah kasih form presensi, terus nanti jangan lupa screenshot aktivitasnya. Misalnya teman-teman udah order di Lazada nih, kayak misalnya tadi order mau belanja make up yang harganya sekian, misalnya 25.000 gitu. Nah nanti kalau misalnya udah diproses atau udah dikirim dalam pengiriman, di screenshot. Jangan lupa nomor transaksinya tercantum ya. Jadi nanti teman-teman pertama kan udah daftar campaign nih, misalnya Lazada gitu ya. Nah, teman-teman coba klik link Lazadanya itu, link afiliasinya ya, yang dari Access Trade, terus masuk ke Hmm. Lazada, setelah itu coba belanja, gitu. Coba belanja misalnya belanja barang, kalau misalnya produknya di atas 20.000, ya nanti kita tetap akan gantiinnya 20.000 juga, gitu. Jadi kalau misal teman-teman belanja barang yang harganya 50.000, kan lumayan tuh udah keganti 20.000. Jadi teman-teman tinggal Mm-mm. keluarin uangnya 30.000 aja gitu. Oh, lumayan banget nih Kak Rizky. Jadi jangan lupa save dulu form presensinya yang ada di chat, terus nanti teman-teman coba eh, daftar campaign, misalnya mau Lazada. Kalau Lazada itu bisa langsung teman-teman pakai. Begitu teman-teman daftar Lazada, itu link afiliasinya langsung bisa diambil sama teman-teman.
Jadi teman-teman sore ini pun begitu beres sambil nunggu buka puasa nih misalnya mau belanja buat lebaran nanti, itu boleh banget. Teman-teman langsung klik link afiliasi dari Lazada, truk di situ nanti masuk ke halaman Lazada, nah teman-teman belanja di situ, gitu. Nanti jangan lupa di-screenshot ya, pastiin ada nomor transaksinya. Nah, nanti juga super poinnya, nah jadi teman-teman selain diganti istilahnya ya, dibayarin belanjanya senilai 20.000, teman-teman juga dapat tambahan 20 super poin nih. Kan lumayan banget nih. Jadi nyicil nih buat buat bisa redeem barang-barang dari Access Rate. Yang Iya, bener banget. Jadi double double apa ya? Double cuan ya, Kak dapat Rizky ya? dapat barang juga, dapat poin juga gitu. Iya, betul banget. Nah, ini udah di jam 4:31 nih, udah waktunya udah panjang banget. Mungkin kita bisa langsung next aja nih Kak Rizky ya. Iya. Oh, Kak Rizky, kita sudah di akhir acara berarti nih. Udah sharing-sharingnya udah selesai, terus juga udah ada campaign-nya udah selesai. Mungkin teman-teman di sini boleh banget, mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di grup WhatsApp kali ya Kak Rizky ya. Iya, di sini juga ada grup WhatsApp yang udah dibagiin di chat ya. Nanti teman-teman boleh join ke situ. Nanti kita kalau mau nanya-nanya boleh sharing-sharing di situ. Nanti kita sambil Betul. sambil Dan ngobrol. jangan lupa ya, dan jangan lupa follow Instagramnya Access Trade Indonesia ya teman-teman. Di situ teman-teman bakal tahu campaign apa yang baru jalan, yang baru, kemudian juga ada activity apa nih dari Access Trade. Jadi teman-teman update gitu. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditambahin lagi? Ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman? Atau udah nggak sabar mungkin mau nyari buat buka puasa kali ya? Oke. Wah, Kalau seru banget ya kali ini ngabuburit bareng Access Trade dan ngobrol kayak gini nih Kak Rizky. Kayak kita sering-sering deh harus ngobrol kayak gini. Dan teman-teman bisa banget join grup bareng kita juga nih buat ngobrol dan kayak misalnya nanya seputar hal-hal yang misalnya nggak pede ngonten, terus tentang juga tentang access rate juga, boleh banget ya teman-teman bisa tanya di grup tersebut gitu. saya banget. Oke, mungkin untuk acara hari ini kita tutup kali ya Kak Rizky ya. Iya, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah join, yang udah kita sharing-sharing, kita ngobrol bareng-bareng di sini ya. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, kalau gitu. Oke, Kak Ferlin, terima kasih banyak. Nih, Kak Ferlin jangan lupa ya join grup bareng kita. Nanti kita ngobrol banyak dan mungkin dari kestragalan Kak Ferlin kita bisa jawab ya. Kita bisa kasih solusinya juga. Gitu. Thank you Kak Ferly, Oke. Kak Edi, Kalau Kak iya, Tri, dan teman-teman dari Access Rate. oke, aku Niku Tiara pamit undur diri dan ada rekan aku. Saya Rizky, pamit undur diri juga. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Sampai Thank you jumpa. teman-teman. Terima kasih.